Pas saya istirahat, ya seperti biasa saya nggak bisa tidur. Istirahat, ya, ya, mumpung dia muncul, saya tuh. Jadi pas dia muncul, saya buka pintu, saya doa, ternyata nggak hilang-hilang. Padahal pikir saya setelah berdoa akan hilang sendirilah. Saya doa terus sampai buka gerbang, nggak hilang tumbuh. Tapi saya udah bertekad, apapun yang terjadi, walaupun nyawa saya taruhannya, saya harus selesaiin hari ini juga. Saya juga bertanya-tanya, ini ada apa? Saya juga bingung. Akhirnya Pak Hasan bercerita, Pak, Bapak nunjuk foto itu anak saya yang kedua, Pak. Sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat mengulas malam? Mas Ben doakan semoga sobat-sobat dalam keadaan sehat walafiat, banyak diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Rumah di dekat pekuburan sudah pasti banyak cerita-cerita horor, terutama pada malam hari. Banyak masyarakat menganggap bahwa kuburan adalah tempat yang menakutkan, dan mereka berpikir bahwa kuburan adalah pusat berkumpulnya para arwah orang-orang yang telah meninggal. Ilustrasi tadi ada hubungannya dengan cerita yang akan Mas Ben bawa kali ini. Jadi kejadian ini bermula pada 7 tahun yang lalu. Percetakan saya bangkrut, utang menggunung, sedangkan anak-anak harus dibiayai untuk kuliahnya di luar kota. Dilema sekali waktu itu. Satu sisi bahwa rumah satu-satunya yang saya punya adalah punya kenangan sendiri dengan almarhum istri saya. Di sisi lain kebutuhan mendesak sekali. Satu-satunya aset yang ada hanya rumah. Akhirnya dengan terpaksa rumah saya jual. Supaya cepat terjual, pastinya saya patok harga di bawah harga pasar. Singkat cerita bahwa rumah sudah terjual dengan perjanjian bahwa saya hanya dikasih waktu 2 bulan untuk mengosongkan tempat. Ya alhamdulillah, sebetulnya pembeli ini masih berbaik hati, masih memberi saya kelonggaran. Namun 2 bulan ini sangat pendek bagi saya untuk mencari penggantinya, dengan budget yang sangat terbatas, karena sebagian untuk bayar hutang. Mau tidak mau, apapun yang saya cari pasti kondisinya di bawah umumnya. Berkat teman-teman yang banyak membantu, saya dapat tanah di pinggiran kota Cirebon. Tanah ini sepintas saya cocok di pinggir jalan 2. Kelihatannya kalau pagi atau sampai sore itu ramai sekali. Cuma saya lihat seberangan jalan tanah ini ada pekuburan desa. Kuburannya kecil, cuma saya lihat banyak pohon besarnya, terutama 2 pohon ini nih, kelihatan umurnya udah puluhan tahun. Ya sepintas saya perkiraan bahwa kalau bahasa Cirebonnya sih sungil lah kelihatannya. Cuma nggak ada pilihan. Waktu saya dikejar, ditarget 2 bulan, harus pindah dari tempat saya yang dulu. Makanya tanpa pikir kedua kali, saya langsung bayarin tuh tanah. Langsung bangun. Alhamdulillah 2 bulan sesuai dengan target selesai rumah. Rumah saya ini
ada kios dengan kamarnya 3-4 lah, 4 kamar. Pikir saya anak-anak ada di rumah waktu itu. Tapi kenyataannya anak-anak pada merantau. Yang pertama udah masih di Jogja ya. Yang kedua juga bolak-balik Cirebon Jogja. Jadi tetap aja prakteknya saya tetap sendiri di rumah baru ini. Di luar ekspektasi saya, ternyata setelah saya tempatin, kalau malam atau menjelang maghrib 380 derajat dengan keadaan siang. Malam pokoknya kalau sudah dengar suara adzan sayup-sayup, kebetulan masjidnya juga jauh dari rumah, drastis tidak ada orang lewat. Penerangan juga minim sekali, terutama di pekuburan tidak ada penerangan. Jadi penerangan hanya dari rumah saya, bias sekali, nggak sampai melebar kemana-mana. Kebiasaan saya dari dulu memang senang begadang, tidurnya pasti larut malam, nggak bisa tidur sore. Nah, inilah kebiasaan inilah menjadikan saya di tempat yang baru ini banyak melihat hal-hal yang di luar nalar, nggak masuk logika. Contohnya banyak. Salah satunya waktu itu saya kan punya kios jualan telur ayam ras, ayam negeri. Sering sekali, beberapa kali ada suara anak-anak. Kayak kalau bahasa Cirebonnya sih begini, mang, tuku mang, artinya pak beli gitu tuh. Beberapa kali setelah saya tengok ternyata nggak ada orangnya. Itu pas menjelang maghrib pasti. Ucapan salam juga saya sering dengar. Kalau menjelang maghrib sampai rada malam tuh, salam assalamualaikum. Tadinya saya juga kaget, saya jawab waalaikumsalam. Setelah saya tengok tidak ada orang, nggak ada orang lewat sama sekali di jalur saya. Kalau dari maghrib sampai malam lah, itu salam sih sering, sampai sekarang masih. Cuma saya udah terbiasa, jadi saya jawab aja. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, saya tengok nggak ada, udah saya tutup. Sering saya itu kan ya di luar nalar lah. Siapa yang nyalam juga nggak ada bentuknya, ada suaranya aja. Sering saya nongkrong di halaman sambil ngopi, karena tetangga terus terang aja kalau menjelang maghrib semua tutup pintu. Jadi tinggal saya sendiri kadang. Daripada jenuh, saya kadang nongkrong di teras. Beberapa kali ada suara lewat beca, pas dilihat tidak ada. Suara sepeda juga begitu. Itu yang sehari-hari lah, cuma nimbulkan bulu kuduk aja berdiri. Nah, yang luar biasa nih, suatu hari itu pas suara adzan maghrib, saya bergegas. Seperti biasanya saya tutup pintu karena sepi ya. Pas mau tutup, tiba-tiba ada seorang gadis megang tangan saya. Mang, mau beli telur? Saya kaget karena apa? Tidak dengar suara jalannya, tidak dengar ucapan sebelumnya. Tiba-tiba dia megang tangan saya dan mau ngomong mau beli telur. Saya sampai kaget, bahasa Cirebonnya sampai ngejimbul lah. Saya sampai ngomong, ngagetin aja sih Neng. Saya lihat anak ini sekitar usia 17-18 lah, mukanya pucat sekali. Pikir saya ya positif aja lah, nggak ada berpikir macam-macam. Mungkin anak ini lagi sakit. Cuma saya aneh, kok maghrib-maghrib beli telur. Saya sempat tanya, sama siapa Neng? Sendiri Mang, jawabnya. Rumahnya deket kok, itu di belakang pekuburan tuh. Saya kan ponakannya Pak Udin, Pak Udin yang ngambil sampah sama
ambil sampah bapak tiap 2 hari sekali. Oh gitu. Dia ya seperti biasanya pembeli lain, dia ngambil tebok dan memilih sendiri telur. Setelah ditimbang belinya 1 kilo katanya. Saya bungkus, dia nyerahin uang 100.000. Pas saya buka sorogan meja ternyata kurang, makanya saya bentar neng ya, saya ngambil dulu di dalam. Setelah saya ngambil uang, saya balik lagi ke kios, ternyata anak gadis itu sudah nggak ada di tempat. Saya lihat keluar gelap, nggak ada orang sama sekali. Pikir saya gadis itu mungkin terburu-buru lah, karena takut ya, wajar. Nah terus saya berpikir kembaliannya kan 80.000, mungkin besok aja lah. Saya ingat kata-kata anak gadis tadi bahwa dia ponakannya Pak Udin. Besok bisa saya cari lah Pak Udin. Setelah itu saya tutup pintu semua, tidak ada prasangka buruk, rasa apapun lah, seperti biasanya. Besok paginya saya nyari Pak Udin, karena uang ini bukan uang kecil lah, 80.000 untuk masyarakat sekitar Makaman. Nilai uang itu berharga sekali. Saya terus terang aja belum pernah selama 6 bulan tinggal di sini ke RW sebelah, RW yang dekat pekuburan. Makanya saya tanya-tanya tuh. Setelah dikasih petunjuk oleh seseorang, saya ketemu Pak Udin. Saya ceritakan kejadian malam. Pak Udin manggut-manggut, terus dia, mungkin ponakan saya yang di sana, Mas Ben aja. Pak Hasan, kakak saya tuh, anaknya ada mungkin gadis di sana aja. Oh iya, lurus aja, ada pertigaan belok kanan, rumahnya cat putih aja. Tanya di situ Pak Hasan. Oh iya. Terus saya ngikutin petunjuk dari Pak Ude. Ketemu rumahnya, udah pasti nih. Rumahnya terbuka lagi cat putih. Pas saya mau masuk, keluar anak gadis SMP lah, kelihatan pakai seragam, dia mau berangkat sekolah. Ada apa Pak? Jawabnya. Pasannya ada dek, ada aja, bentar Pak ya aja. Jadi anak tuh masuk, terus keluar lagi. Bapak tunggu aja di depan aja, saya mau sekolah dulu Pak. Anak SMP itu keluar dan berangkat. Beberapa menit kemudian keluar Pak Hasan sambil mengancingkan pakaiannya. Oh ada tamu. Pak Hasan ya, iya gimana Pak, Bapak yang jual telur ya? Iya aja. Terus saya ceritakan tuh, kemarin tuh Pak, putri Bapak nih, itu yang ada di foto tuh saya tunjuk. Kebetulan di ruang tamu banyak foto. Saya ingat sekali fotonya itu yang tadi malam beli telur. Bapaknya kaget sampai mengucapkan Allahu Akbar. Terus dia diem. Yang bener Pak aja. Iya Pak, tadi malam maghrib nih beli telur 1 kilo. Ini kembaliannya. Pak Hasannya langsung nolak. Jangan, bentar. Dia manggil istrinya. Meh, sini Meh. Ibunya, istrinya datang. Ada apa Pak? Terus kelihatan bisik-bisik. Langsung ibunya, istrinya Pak Hasan nangis memeluk suaminya. Saya juga bertanya-tanya, ini ada apa? Saya juga bingung. Akhirnya Pak Hasan bercerita, Pak, Bapak nunjuk foto itu anak saya yang kedua Pak. Sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Saya kaget, bingung, kayak kesetrum bener. Terus terang aja saya kaget. Karena apa? Kemarin malam saya ngelihat fisiknya jelas sekali, ya seperti manusia. Terus dengar suaranya, menyerahkan uang 100.000. Saya sampai kayak terkesima, diem aja. Ibunya nangis, akhirnya tetangga pada datang. Terus anak yang pertamanya juga datang, keluar dari dalam. Ada apa Pak? Tambah nangis setelah diceritain bapaknya. Jadi tetangga tuh ribut, minta ada apa ini, ada apa ke saya yang jelas. Saya cerita apa adanya.
kejadian kemarin malam. Akhirnya gini aja Pak, kita ke kuburannya aja, barangkali telurnya ada di kuburan ya. Saya percaya nggak percaya ya. Ya sudah ngikutin, jadi rombongan tuh hampir ada 8 atau 10 orang tetangga yang kalau rumah di situ kan berdempetan ya, suara tangis seseorang aja bikin mereka kumpul. Akhirnya karena penasaran saya ikut rombongan. Tuh Pak, kuburannya masih berupa tanah, memang baru setahun. Jadi bapaknya tuh nyari barangkali ada telur di kuburan, karena almarhumah itu beli telur. Setelah dicari tidak ada. Terus uangnya yang 80.000 itu saya bingung, ini gimana nih saya tuh. Udah buat bapak aja, papa mungkin kalau pulang itu uang yang tadi malam mungkin udah berubah jadi daun ya, kata ibunya tuh. Biasanya cerita-cerita di TV itu begitu. Saya kalau ada makhluk astral lah memberi uang, setelah mereka pergi uangnya berupa jadi daun. Saya percaya nggak percaya, akhirnya saya pulang. Saya mau membuktikan benar enggak uangnya jadi daun. Setelah saya masuk ke dalam, ternyata tidak ada, semua uang bener. Makanya saya bingung nih, di luar nalar. Tadi malam tuh siapa, makhluk apa? Tapi wujudnya anak gadis itu, suaranya suara manusia, memberikan uang, uangnya juga nggak berubah jadi daun. Sejak itu kios saya banyak didatangin tetangga yang RW sebelah. Mereka sebenarnya sih nggak beli, cuma mau ngobrol, bertanya bener enggak saya melihat. Ya saya sih terus terang aja, diceritain sesuai yang saya lihat, saya dengar. Tidak berani nambah-nambahin, takutnya makin melebar. Ya, selama beberapa bulan memang jadi bahan pembicaraan. Ada yang cerita bahwa setelah itu tuh ada yang cerita bahwa gadis itu ada di makamnya berdiri duduk ya. Kemarin beberapa orang lihatnya. Akhirnya jadi melebar kemana-mana. Ya saya sih sudah nggak mau membahas itu lagi. Setiap ada yang bertanya saya udah stop. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya cerita itu bias, hilang dengan sendirinya. Tak terasa saya sudah hampir 3 tahun menetapi rumah ini. Kejadian sih yang aneh-aneh sering, cuma hal-hal yang biasa lah. Waktu itu hari Kamis, kalau nggak salah nih, Kamis setelah saya 3 tahun menempati, ada berita sayup-sayup dari RW sebelah saya bahwa ada yang meninggal. Namanya nggak begitu jelas karena terbawa angin ya, masjidnya jauh. Cuma saya dengar usianya 29. Almarhumah berarti ini perempuan. Mau dikebumikan setelah bada asar. Benar, setelah bada asar ternyata ada rombongan membawa keranda. Ya seperti biasanya kalau warung saya lagi kosong, saya ikut di belakang, ikut rombongan lah, mengantar ke pemakaman. Nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Setelah dikubur mereka berdoa. Cuma yang bikin saya aneh, waktu itu kan masih jam 4 sore lah, cuaca cerah, tiba-tiba langsung mendung. Setelah penguburan selesai, gelap sekali. Nggak ada hujan sebenarnya, karena waktu itu bukan musim hujan, cuma gelap, sempat gelap sampai maghrib. Jadi seakan-akan jam 5, setengah 4 tuh udah malam. Makanya rombongan yang nganter jalan langsung pada pulang, takut hujan. Pulang, termasuk saya langsung tutup warung lah. Udah pasti tambah sepi kalau ada yang meninggal baru tuh. Malamnya lebih-lebih. Pas saya istirahat, ya seperti biasa saya nggak bisa tidur karena udah terbiasa begadang ya. Sekitar jam 1 saya nggak berani keluar. Saya hanya di ruang tamu. Sekitar jam 1 sampai jam
sekitar setengah 2-an lah. Tiba-tiba dari kejauhan ada suara menangis. Menangis, terus menangis kayak kesakitan, terus menangis sedih, sayup-sayup, terbawa angin. Jadi kadang-kadang jelas, kadang hilang. Jadi saya itu penasaran, suara dari mana nih? Jadi saya keluar nih dari ruang tamu ke teras, tambah jelas sekali. Ada merajuk juga, sedikit-sedikit merajuk. Terus menangis keras, hilang lagi. Saya tuh dilema waktu itu tuh, penasaran, mau dideketin, tapi arahnya ke kuburan. Tidak berani terus terang aja. Walaupun usia udah dapat usia setengah abad, tetap aja rasa takut ada ya, manusiawi sekali. Saya mau masuk lagi, tiba-tiba dari seberang tetangga memanggil, Mas Ben, Mas Ben. Saya lihat dari kejauhan, jangan masuk dulu aja. Terus dia datang ke pintu gerbang sambil bawa senter dan kelihatan bawa sebidah golok. Ada apa, Pak? Dengar nggak suara tadi aja, sayup-sayup? Iya, yuk kita tengok aja. Alhamdulillah, kalau berdua saya rada tegar ya, rada berani lah. Bentar Pak ya, saya ambil senter dulu sama golok. Barangkali ini ada kejahatan. Iya, barangkali kejahatan, kita bisa nolong lah. Jadi sebenarnya saya sama tetangga saya itu nggak ada pikiran aneh-aneh. Pikirannya logika aja. Ada suara nangis, barangkali ada kejahatan di makam ya, atau pemerkosaan atau kekerasan terhadap wanita. Padahal saya lihat udah jam 1:30 malam. Cuma ada temen, jadi saya berani. Jadi saya keluar tuh berdua, sorot. Itu akhirnya mengarah ke makam. Suaranya ini jelas sekali ke makam Pak aja. Jadi saya coba menyelidik gitu, kalau berdua, dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kan bawa senjata. Setelah sorot-sorot ternyata mengarah ke makam yang tadi sore. Pas lagi sorot, ternyata di situ sudah ada sosok. Saya udah bisa memastikan bahwa sosok itu kuntilanak. Yang bikin saya kaget sama tetangga saya kabur itu kuntilanaknya itu mengawai tangannya sambil menangis dia tuh. Itu tetangga saya sampai refleks lari. Kalau saya terus terang aja nggak bisa, karena kaget dan kram sekali. Semua seluruh badan tidak bisa bergerak. Ya Allah, saya seumur umur ngelihat makhluk. Karena saya sorot jelas sekali. Jaraknya nggak begitu jauh lah. Saya mau matikan senter aja nggak bisa. Jadi tetap tangan tuh nyorot wajahnya. Saya ngelihat sekali wajahnya pucat. Tapi keluar air matanya. Terus ngawe-ngawe saya aja. Itulah, saya nggak bisa berbalik badan. Ya Allah, pengen lari tapi nggak bisa bergerak. Ya Allah, akhirnya sedikit demi sedikit saya memutar balik arah. Jadi saya tuh mau balik arah tuh susah sekali. Semua badan kram kayak kesetrum aliran listrik tegangan tinggi ini. Kalau otak masih normal mau memberi perintah pada tubuh saya lari. Cuma badannya nggak bisa. Untungnya tetangga saya yang tadi sudah lari balik lagi, mungkin ngeliat kondisi saya kayak ngejeger ya, kayak patung. Akhirnya balik lagi narik saya. Nah, di situ saya baru bisa gerak. Itu seakan-akan kuntilanak mungkin ya, menurut saya ini sesuai gambar-gambar atau film-film yang saya lihat, bentuknya begitu. Cuma kalau ini nangis, kalau kuntilanak biasanya ketawa, ini menangis. Setelah ditarik teman saya baru bisa bergerak. Teman saya lari, saya tetap aja ketinggalan. Pelan saya menuju rumah tuh, ya Allah,
kayak berat sekali, panjang sekali perasaan saya arah menuju rumah. Ya saya usahain, saya paksa untuk bergerak terus. Setelah di depan pintu gerbang saya bisa ngegeret terus masuk. Kan mau nutup pintu kan harus badannya saya berbalik lagi tuh. Mau mengunci gerbang tuh tambah kaget. Karena apa? Makhluk itu udah di depan saya, cuma beda dibatasin jalan. Ya kaget lagi, saya 2 kali kena kesetrum lah istilahnya. Sampai saya ngeduprak duduk. Mungkin kalau bukan seusia saya, mungkin anak-anak di bawah saya mungkin udah pingsan ngelihat makhluk. Iya jelas sekali di situ. Ya mungkin kuntilanak lah. Kan lihat baunya juga udah kerasa. Bau bunga melati bercampur menyan ya. Menyan. Saya tak pisan paham sekali bau menyan. Akhirnya saya tutup. Ya pelan-pelan lagi, saya nggak bisa. Alhamdulillah saya udah masuk ke dalam rumah. Cuma rasa penasaran saya tetap muncul. Masih ada nggak? Saya buka hordeng ternyata masih ada. Padahal saya udah berdoa dengan membaca surat-surat pendek plus ayat kursi. Ternyata masih ada. Akhirnya saya tutup lagi dan hari itu nggak bisa tidur, ngebayangin terus. Karena kecapean mungkin jadi tidurnya rada pagi. Paginya saya ketemuin tetangga saya yang tadi malam. Ternyata dia sakit kata istrinya. Istrinya bertanya, tadi malam ada apa Mas Ben? Sampai suami saya paginya sakit. Bapak nggak nyeritain tak Bu? Enggak, mau sakit sakit panas, demam. Waduh nanti aja Bu, takut saya salah. Nanti Bapak aja yang menceritakan kejadian malam gitu. Oh iya. Terus saya pulang lagi. Jadi saya penasaran nih, makam yang tadi malam ada kuntilanaknya nih, makamnya siapa? Apa ada hubungannya dengan suara tangis? Akhirnya saya datang ke Kuncen, Pak Kuncennya siang tuh. Saya ketemu ngobrol, Pak Kuncen juga, iya Mas Ben. Tadi malam saya juga dengar suara, cuma saya nggak keluar karena saya udah paham ya siapa yang meninggal. Terus saya tambah penasaran, siapa Pak Kuncen? Jadi ini tetangga saya. Dari muda udah merantau ke Jakarta dari usia 17 tahun. Terus di Jakarta nggak tahu kerjanya apa. Tapi tiap bulan dia ngirim uang ke bapak ibunya. Karena kan Mas Ben tahu sendiri kondisi ekonomi bapak ibunya ya aja. Iya. Ya nggak tahu, nggak ada yang tahu kerjanya apa. Cuma diduga aja. Diduga ini barangkali salah. Kata selentingan bahwa dia jadi jual diri di Jakarta bertahun-tahun. Ya alhamdulillah sih ekonomi keluarganya terbantu yang di Cirebon, tiap hari ngirim. Cuma akhir-akhir ini dia sakit di sana. Ya nggak tahu sakit apa. Cuma kan udah nggak bisa bekerja, sakit berat ya. Sampai tinggal tulang sama kulit aja. Akhirnya dijemput oleh keluarganya ke Cirebon. Udah beberapa hari di sini meninggal dunia. Ya mungkin suara itu tangisan dia banyak berbuat dosa. Ya mungkin ya, saya sih nggak bisa menghakimi. Hanya Allah yang tahu ya. Oh gitu. Jadi saya bisa nyimpulin bahwa mungkin suara tangisnya suara penyesalan waktu hidupnya. Terus Pak Kuncen ngingetin, nanti kalau ada suara lagi sudahlah, Pak Penny nggak usah penasaran, nggak usah ikut-ikutan keluar, udah di dalam aja. Ternyata benar, berapa hari kemudian ada suara lagi, suaranya mirip. Ya udah, setelah Pak Kuncen ngingetin, saya nggak berani
macam-macam. Saya udah dengerin aja, lama-lama hilang sendiri. Berapa yang bikin saya miris atau nggak nyaman ya, ternyata makhluk itu ya, sebut saja kuntilanak lah supaya gampang, sering muncul di hadapan saya. Dengan gerakan yang sama, mengawe-ngawe. Ya Allah, inilah yang membuat saya nggak nyaman, takut keluar malam. Akhirnya kalau sudah malam saya di rumah. Kadang-kadang kalau keluar ya nggak pulang ke rumah kalau udah malam. Cuma tak pikir-pikir ya, kalau gini terus ya saya dibatasi dengan makhluk ini. Lama-lama timbul rasa marah saya. Ya wajar ya, berarti saya kan diganggu. Saya sudah tua masih diganggu. Ya saya pikir kalau diganggu terus kan akhirnya saya hidupnya nggak tenang, nggak nyaman di rumah saya sendiri. Berulang-ulang pas saya buka hordeng dia muncul, ngawe-ngawe aja begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, kalau gini terus bisa sakit saya, nggak nyaman. Akhirnya suatu hari setelah itu saya putuskan mau saya deketin. Maunya apa dia? Ngawe-ngawe saya jatuh. Dengan tekad dia. Ya, tentunya saya udah nyiapin mental dan ngapalin doa-doa. Jadi tidak polosan untuk menambah keyakinan. Saya bawa, ya tetap saya bawa golok. Ya, padahal sih nggak ada gunanya itu, cuma minimal memberi motivasi lah, keberanian pada saya. Saya udah putuskan. Suatu hari saya ngeliat di jendela, sekitar saya lihat jam 12:30. Udah saya putusin aja, walaupun berat ya, berat sekali. Bulu kuduk berdiri ya manusiawi, cuma jiwa saya harus berani. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Mumpung dia muncul saya tuh. Jadi pas dia muncul saya buka pintu, saya doa, ternyata nggak hilang-hilang. Padahal pikir saya setelah berdoa akan hilang sendirilah. Saya doa terus sampai buka gerbang, nggak hilang tumbuh. Tapi saya udah bertekad, apapun yang terjadi, walaupun nyawa saya taruhannya, saya harus selesaiin hari ini juga. Kalau tidak, nggak akan pernah beres dan nggak akan pernah hidup tenang saya. Saya sendiri mau minta bantuan siapa ya? Mereka nggak akan percaya kalau saya cerita. Saya buka gerbang, masih ada di depan seberang. Saya deketin pelan-pelan dengan merasa takut. Tapi keberanian muncul karena saya marah sekali. Harus selesai. Begitu. Saya deketin walaupun dengan pelan. Saya juga kaget. Dia malah pergi, membelakangi saya, pergi masuk kuburan. Alhamdulillah, ternyata ya gitu. Mereka makhluk-makhluk itu hanya menggoda. Kalau manusianya berani, ternyata mereka juga takut. Nah, setelah kejadian gitu, alhamdulillah enggak pernah muncul lagi, enggak pernah mengganggu saya lagi. Cuma suara tangis terus beberapa minggu, beberapa bulan tuh. Tapi nggak tiap hari, sewaktu-waktu. Kalau mungkin hari-hari tertentu ya, kalau cuacanya memungkinkan, dia akan muncul suara-suara itu. Masyarakat lama-lama, masyarakat kita mendengar cerita dari mulut ke mulut. Dan tambah sepi aja. Bukan kalau dulu menjelang maghrib baru sepi, sekarang 5:30 aja. Kalau sudah ada suara-suara di masjid, suara-suara doa, tidak ada yang lewat sama sekali. Ya saya ngikutin,
ngikutin kondisi ini. Setengah 6 saya tutup. Ya tetap aja kalau buka juga nggak ada yang beli. Nah banyak cerita setelah kejadian itu tuh, dari mulut ke mulut bahwa pernah GoFood. Saya juga cerita tetangga bahwa kemarin ada GoFood kesasar masuk makam ya. Padahal masih sore aja, jam 8 ya. Iya tebu, saya kok nggak denger. Iya aja. Dia lari ke rumah saya aja. Motornya ditinggal di makam aja. Ya di makam itu yang gundukan nih, minta tolong diambilin motornya. Terus dia ya nggak ada yang berani Pak aja. Nunggu pagi aja. Ternyata setelah jam 6 motornya ada. Geletak aja di situ. Oh, jadi saya baru tahu banyak cerita-cerita. Ada lagi cerita yang membeli telur saya. Pak, kemarin saya kesasar masuk makam itu. Jam berapa Bu? Jam 4 pagi, saya kan mau ke pasar jual kerupuk ya. Tiba-tiba kok motor saya diarahkan ke makam. Jadi makam itu seakan-akan pasar Pak aja. Banyak gedung-gedung bagus ya. Saya juga dalam hati saya juga kaget, ada pasar baru aja. Ternyata setelah tanggal 6 berubah Pak jadi kuburan. Makanya saya ke pasarnya tuh kesiangan. Wah itu setelah kejadian itu tambah rame, tambah sepi. Sekarang setengah 6, bukan setengah 6, jam 5 lebih aja udah mulai gelap. Itu nggak ada yang lewat sama sekali, tambah sepi. Ya saya ngikutin aja, jam 5 lebih saya tutup aja. Karena memang isunya begitu. Sebenarnya makam ini nih bukan makam besar ya. Makamnya cuma berapa, semua 1000 meter atau berapa lah. Cuma ya sungilnya itu luar biasa. Ceritanya terus melebar sampai sekarang. Tapi alhamdulillah setelah saya memberanikan diri mendekati makhluk, tidak ganggu lagi. Ya begitu pengalaman saya tinggal di rumah dekat makam. Mudah-mudahan ini sebagai masukan buat sobat-sobat. Jangan sampai, kalau bisa beli rumah ya jangan sampai dekat makam. Kalau mentalnya tidak berani, akan membebani hidupnya. Begitu sobat-sobat mengulas malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.